Perkenalkan, nama lengkap saya Lilista Gistafifadiamus dengan NIM 21103090. Saya dari kelas G, jurusan Teknik Informatika Komputer Akuntansi Bisnis. Jadi di kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perusahaan Lazada. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi mendengar nama perusahaan tersebut. Berikut penjelasan tentang profil perusahaan Lazada. Lazada merupakan salah satu toko online terbaik tanah air yang hadir dengan konsep produk yang lengkap dan kemudahan belanja online pesan antar. Berawal dari Januari 2012, ketika Rocket Internet yang pusatnya di Berlin mendirikan kantor di Jakarta. Waktu itu hanya memiliki 4 karyawan untuk Lazada. Pada tanggal 15 Maret 2012, website Lazada diluncurkan. Peluncuran ini tidak hanya di Indonesia saja, melainkan Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Pada awal peluncurannya, Lazada memiliki 4.000 produk yang dijual dan dibagi menjadi 4 kategori. Dalam kurun waktu 1 minggu, Lazada mendapatkan customer pertamanya. Customer pertamanya itu memberikan testimoni mengenai kepuasan terhadap pelayanan Lazada. Pelayanan yang baik dari segi pembelian sampai dengan after sales-nya membuat Lazada mendapat 1.000 pelanggan pada bulan pertamanya. Merupakan angka yang cukup fantastis setelah 1 bulan dari peluncuran website. Pertumbuhan customer dan supplier yang begitu pesat membuat Lazada membuka kantor baru yang secara khusus untuk menangani masalah warehouse dan distribusi produk Lazada. Bulan Agustus 2012, Lazada telah merekrut 200 Universitas Sumatera Utara, 55 karyawan setelah kerja keras dari awal launching hingga bulan Agustus 2012 ini. Perekrutan ini untuk mengimbangi jumlah customer yang semakin banyak dan untuk meningkatkan layanan Lazada menjadi lebih baik. Pada tanggal 14 September 2012, Lazada mendapatkan investasi besar dari JP Morgan Asset Management karena melihat potensi Lazada di Indonesia. Kemudian disusul dengan investasi dari Kinetic, perusahaan investasi asal Swedia menyuntik dana 400 juta US dollar. Dan ditambah lagi suntikan dana oleh Sapit Mart Partners sebesar 26 juta US dollar. Pada akhir tahun 2012, Lazada mengubah desain websitenya agar semakin dinikmati oleh customer maupun supplier dan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari produk di dalamnya. Awal tahun ini, Lazada mendapatkan suntikan dana segar dari Tegalman, grup retail strategis dari Jerman sebesar 20 juta US dollar. Jadi di kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjabarkan tentang sistem penjualan online di lazada.co.id. Ini dia flowchart penjualan online di Lazada. Jadi proses yang pertama, pelanggan diharuskan untuk menggunakan internet untuk mengakses ke website lazada.co.id. Kemudian, pembeli memilih dan mengklik produk yang diinginkan sesuai dengan daftar produk yang telah disediakan oleh lazada.co.id beserta dengan harganya dan potongan pembelian. Kemudian yang ketiga, pembeli akan disuguhkan dengan informasi-informasi tentang produk yang dipilih tersebut, yaitu tentang spesifikasi produk atau konten produk, dari ulasan produk yang berisi tentang komentar dan penilaian pemakai lainnya. Kemudian, yang keempat, selain itu juga disediakan informasi tentang jangka waktu pengiriman yang berbeda di setiap provinsinya dan ketersediaan stok produk tersebut. Yang kelima, jika dipastikan stok tersebut tersedia dan sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli cukup untuk mengklik tombol beli sekarang, lalu klik jika produk tidak sesuai.
selanjutnya yaitu pembeli diharuskan mengisi formulir pembelian. Pembeli tetap memilih pilihan pembeli tetap dengan mengisi data email dan kata sandi yang sudah terdaftar, dan pembeli yang masih baru dan belum pernah melakukan transaksi di Lazada harus menginputkan alamat email pembeli untuk konfirmasi tentang pembelian. Next, yang ketujuh, setelah akun email selesai dimasukkan atau didaftarkan, maka langkah selanjutnya yaitu akan secara otomatis masuk ke halaman informasi pengiriman, di mana pembeli diminta untuk mengisi alamat pengiriman yang diinginkan, nomor handphone, provinsi, kota, kecamatan. Bagi alamat yang dikenakan ongkos kirim, maka di samping kolom kecamatan akan muncul informasi dikenakan ongkos kirim. Sekaligus tertera biaya ongkos kirim. Untuk melakukan prosesnya, pembeli mengklik tombol lanjutkan. Kemudian langkah yang ke-8, pembeli memilih metode yang pembayarannya yang diinginkan ada 3 yang disediakan oleh lazada.co.id, yaitu bayar di tempat, kartu kredit, dan bank transfer. Metode pembayaran bayar di tempat mengharuskan pembeli berada di wilayah yang sudah tercover oleh lazada.co.id. Metode pembayaran kartu kredit mengharuskan pembeli untuk mengisi informasi tentang kartu kredit yang diperlukan. Kemudian metode pengiriman bank transfer mengharuskan pembeli untuk mentransfer harga produk ke bank yang disediakan oleh penjual. Membeli dengan metode bank transfer mengharuskan pembeli untuk mengkonfirmasikan pengiriman uang dengan menu di home Lazada konfirmasi pembayaran. Langkah yang terakhir yaitu setelah dipilih metode pembayaran dan mengisi data yang diperlukan, maka lazada.co.id akan memberikan kode pemesanan atau nomor order dan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen. Dalam konteks diagram terdapat 3 entitas dan 1 proses. Entitas yang pertama yaitu pelanggan, dan yang kedua yaitu bagian marketing, dan entitas yang terakhir yaitu bagian pengiriman barang. Baik, kita langsung saja masuk ke DFD level 0. Yang pertama, konsumen mengisi formulir pemesanan dan pembayaran, kemudian sistem akan menginput data dan membuat pesanan. Selanjutnya, data pemesanan konsumen akan dimasukkan ke data pemesanan konsumen. Setelah itu, data pemesanan konsumen akan diterima di bagian penerima pesanan, lalu diinput dan diproses oleh admin. Data barang pemesanan akan masuk di bagian data pemesanan. Selanjutnya, membuat laporan pembayaran dan pemesanan. Setelah membuat laporan pembayaran dan pemesanan, kemudian masuk ke proses pengiriman. Di proses pengiriman ini, bagian marketing atau pengiriman barang mengirim pesanan tersebut ke konsumen. Baik, kita langsung ke DFD level 1. Jadi di DFD level 1 akan dipecahkan kembali menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsumen mengisi form pemesanan dan diproses oleh yang menerima data pesanan. Data rekap pemesanan akan disimpan. Kemudian selanjutnya konsumen mengisi form pembayaran dan diproses oleh bagian penginputan data pembayaran, dan data tersebut akan disimpan di data rekap pembayaran. Kemudian di DFD level 1 2.1, data rekap pemesanan dan data rekap pembayaran akan diterima di bagian penerima pesanan. Dan yang kedua, data rekap pembayaran dan pemesanan
akan diproses oleh admin dan melakukan pengecekan pemesanan. Yang ketiga, selanjutnya data pemesanan akan disimpan di database pemesanan dan data pembayaran akan disimpan di database pembayaran. Untuk DFD level 1 3.1, jadi di proses ini akan dibuat laporan dari pemesanan dan pembayaran. Dan yang terakhir di DFD level 1 4.1, di sini admin akan mencetak laporan pemesanan dan pembayaran. Ada dua bukti yang akan dicetak, yaitu data bukti pemesanan dan data bukti pembayaran. Dan proses yang terakhir yaitu laporan yang sudah divalidasi diterima oleh bagian akuntansi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan BPMN dari perusahaan Lazada. Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, konsumen masuk ke website Lazada. Kemudian, konsumen memilih produk yang diinginkan. Yang ketiga, jika konsumen tidak ingin membeli produk, maka konsumen akan kembali memilih produk yang diinginkan. Kemudian, jika konsumen ingin membeli produk, maka konsumen akan mengkonfirmasi pemesanan dan mengisi form pembelian, alamat, dan juga identitas. Langkah yang kelima, konsumen akan mendapat pemberitahuan total pembayaran, kemudian memilih metode pembayaran. Ada 3 pilihan metode pembayaran. Yang pertama, bayar di tempat. Konsumen akan mendapat bukti tanda terima, kemudian produk diterima. Metode pembayaran yang kedua, bayar di bank. Konsumen terlebih dahulu mentransfer ke rekening Lazada, kemudian produk diterima. Dan metode pembayaran yang terakhir, bayar dengan kartu kredit. Konsumen melakukan debit ke rekening Lazada, kemudian produk diterima.